mendapatkan itu sebagai mahkamah internasional, itu semua tatanan ini Indonesia perlu kita bangun dari sejarah yang besar, ya, dari leluhur yang besar. Karena apa? Pajajaran jangan diartikan Prabu Siliwangi adalah merupakan bagian cuman Jawa Barat, bukan. Itu adalah bagian Sunda, diakui oleh tatanan bumi adalah keseluruhan bumi, ya. Ada aturan main dan pada tanggal 15 Agustus 2020 sertifikasi dalam Undang-Undang Agraria Internasional telah berakhir. Maka Ratu Inggris akan berakhir saat itu juga. Maka semuanya akan, Belanda pun berakhir. Ya, jadi ini adalah munculnya Sunda Empire sebagai tatanan kita pewaris bangsa, ya, yang saat ini bangsa Indonesia harus lebih besar dengan kondisi bangsa yang lalu. Ini seluruh aset-aset bumi, seluruh aset-aset yang dimiliki pada posisi oleh leluhur kita teruskan. Jangan membahas urusan kecil. Bagaimana Indonesia jadi besar? Ini persoalannya. Jadi semua kerajaan itu, kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, semua tunduk dengan empire. Kaisar, ya, Jepang. Sunda Empire. Ada 6 wilayah yang dibagikan dari saya bagi itu. Nanti selesai itu. Ya, oke. Tahun 2021. Tahun 2000 adalah tugas Vatikan memimpin sebagai jalannya pemerintah sementara sejak Perang Dunia Ketiga, 75 tahun berakhir. Perang Dunia Kedua. Kedua itu adalah berakhir. Maka kita memasuki zaman dunia ketiga besok. Dan saya sudah nyatakan bahwa bermulai berlakunya the World Revolution System. Jadi tidak boleh ada senjata berperang. Tidak ada boleh itu nuklir diledakkan. Itu harus ada yang peduli pada proses keadaan sekarang. Jangan enak-enak bobokan dengan situasi sekarang. Kenapa? Satu negara manapun apabila dalam mengikuti sistem internasional imperium itu akan enak jalannya. Satu contoh memiliki sisi kedaulatan yang kuat. Sayang sekali Republik Indonesia kita di zaman Bung Karno, ya, telah diplesetkan atas sejarah banyak sekali tinggalkan. Satu. Kedua, berkaitan kedaulatan Indonesia saat Bung Karno juga ditinggalkan dari PBB. Jadi PBB itu siapa sih sebenarnya? Ini nanti adalah pada posisi PBB ini di atasnya ada The Harry Seventeen. The Harry Seventeen adalah Kekaisaran Sunda. Itulah kaisarnya ada di sana. Begitu. Jadi PBB di bawah Kaisar. Di bawah The Harry Seventeen. Pak Rangga di Kekaisaran Sunda ini sebagai apa? Saya The Harry Seventeen sebagai Sekretaris Jenderal. Saat ini Ketua The Harry Seventeen masih dijabat Grand Prime Minister. Siapa dia? Bung Nasri Bank. Ya. Ada di Bandung? Ada di Bandung. Dan ini teman-teman lama saya itu tahun 99 ini. Ada, ya. Ini ada Bung Anaro Gonggong, itu teman-teman saya. Beliau profesor, ya. Saat saya membentuk ABRI kembali TNI, ini bareng-bareng sama beliau nih. Saya penyusun GBN. Yang besar itu di tengah-tengahnya ada Jambudvipa ini, di tengah-tengahnya ada suatu gunung yang namanya Meru. Nah, gunung ini disebut juga dalam Bhagavad Gita. Ini kita sekarang dari prasejarah masuk ke sejarah. Karena perang Baratayuda sudah terbukti. Saya ulangi, sudah terbukti pernah terjadi. Oppenheimer yang bukan yang tadi dikutip oleh Pak Samanto, tapi Oppenheimer bapak nuklir, ya, bapak nuklir itu ketika ada tes nuklir tahun sebelum dijatuhkan bom di atas Hiroshima dan Nagasaki, beliau mengutip dari Bhagavad Gita dan ketika bicara di satu forum para mahasiswa di Amerika, beliau juga secara implisit mengatakan bahwa perang bom atom yang saya ciptakan ini adalah pertama kali di dalam sejarah modern. Jadi sudah pernah ada bom atom, 3000 tahun sebelum Masehi dan sekarang sudah ada pembuktian betul terjadi perang nuklir. Nah kalau kita melihat 5000 tahun, sejarah 5000 tahun yang lalu, perang nuklir yang terjadi itu cuma waktu itu. Waktu Hiroshima dan Nagasaki itu bukan perang nuklir. Dijatuhi bom. Orang lagi tidur jatuhi bom itu bukan perang nuklir. Perang nuklir yang terjadi itu di zaman Mahabharata. Dan di situ disebut ada orang, anaknya para pendawai yang ngerti wayang sedikit, namanya Gatot Kaca. Dia ke sana, tentu kalau Gatot Kaca ke situ tidak membawa bambu runcing. Dia pasti juga membawa misail,
ada peralatan, ada senjata yang dia bawa. Sampai sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, di India, kisah Gatot Kaca ada, tapi tidak ada satupun orang India yang namanya Gatot. Nggak ada. Setiap kali saya tanya, di dalam forum dalam forum internasional pun saya tanya, nggak ada satupun orang India yang namanya Gatot, tapi di sini banyak orang namanya Gatot. Jadi di situ kita bisa melihat sejarah kita itu seperti apa. Nah ini Meru ini disebut dalam Bhagavad Gita, dalam ajaran Krishna kepada Arjuna yang mengajak dia untuk menunaikan kewajibannya. Dia mengatakan di antara gunung-gunung yang tertinggi aku adalah Meru. Berarti waktu itu Meru masih ada ceritanya. Tetapi di antara gunung-gunung yang tidak bergerak, berarti tidak berpindah, tidak mengecil, aku adalah Himalaya, Acel, yang tidak bergerak. Jadi Himalaya ini sudah ada, tapi tidak setinggi Meru. Dan di Himalaya sekarang, teman-teman yang sering main dengan kristal segala, kalian semua pasti tahu ada yang disebut Himalayan salt. Ada garam Himalaya. Nah garam Himalaya ini bagaimana bisa ada garam kalau nggak ada samudra, nggak ada ocean, nggak ada laut. Jadi di situ yang sekarang kita sebut Himalaya itu dulu laut. Ya, sekarang kemudian lautnya itu karena climate change segala berubah seluruh peta dunia kita. Kalau kita melihat di gambar berikutnya, ada sekarang kita masuk kira-kira 12.000 tahun yang lalu. Gambar di kiri itu lukisan berdasarkan salah satu teks kuno yang disebut Bhagavad Purana. Banyak Purana itu berarti legenda. Dalam legenda-legenda itu ditulis bahwa terjadi samudra manthan. Dalam bahasa Sanskerta, kalau diterjemahkan mengaduk samudra. Jadi samudra itu seperti diaduk. Kenapa bisa begitu? Karena samudra waktu itu, nah ini saya tulis di salah satu buku saya, samudra waktu itu laut menjadi begitu polluted, begitu terkontaminasi, sehingga gas-gas yang keluar, uap yang keluar dari samudra itu bukan lagi menurunkan hujan air yang bersih, tapi menurunkan air yang beracun. Sehingga ada dua kelompok manusia waktu itu, Sura dan Asura. Sura adalah orang-orang yang menghormati alam, Asura adalah orang-orang yang tidak selaras dengan alam. Sura adalah orang-orang seperti kita ini, Asura adalah orang-orang yang menitik beratkan hanya pada sains dan teknologi. Nggak mau ngerti human values, nggak mau ngerti soal kemanusiaan. Tapi karena apa yang terjadi dengan climate change waktu itu, perubahan iklim waktu itu, membahayakan kehidupan di seluruh dunia, maka Sura dan Asura bersatu untuk mencari solusinya. Dan solusinya itu terjadi suatu cleansing, membersihkan laut dengan salah satu cara yang kita sekarang nggak tahu. Dengan cara itu mereka membersihkan laut, lautnya bersih, semuanya oke, dan terjadi banyak sekali malapetaka juga, bencana alam juga. Tetapi hasilnya adalah begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang muncul yang menjadi medicinal herb, menjadi usada untuk kesembuhan, penyembuhan. Jadi ada tanaman-tanaman yang muncul setelah kejadian ini. Kejadian ini diperkirakan terjadi 12 sampai 15 ribu tahun yang lalu. Di sebelah kanan itu adalah lukisan ketika seseorang melihat terjadi ada gas yang keluar dari Lake Toba, dari Danau Toba. Waktu itu belum tahu apa yang terjadi, kok tiba-tiba keluar uap begitu. Sekarang kita tahu bahwa di tepi Danau Toba itu masih ada gunung berapi. Ya, dan itu sewaktu-waktu bisa meletus tuh. Bisa meletus, dan kalau meletus bencananya bisa luar biasa. Karena ketika Lake Toba, ketika di situ gunungnya meletus, pasir dari gunung itu, pasir lawa dari gunung itu sampai ke Gujarat di India sekarang.
Dan itu ada bukti-buktinya. Apapun yang saya berikan ini sekarang sudah ada pembuktian saintifiknya. Masih ada pasirnya. Jadi pasir itu bisa diketahui bukan pasir dari India, tapi pasir dari Sumatera. Nah, di bawah orang-orang di Thailand masih mengenang cerita itu, dan kalau kita pergi ke Thailand di Bangkok, di airport Suwarnabhumi, kita melihat ada patung ini. Patung yang besar sekali, Suwarnabhumi, di situ kita melihat ada patung ini. Nah, kalau kita melihat di gambar berikutnya, dari Gunung Padang, ini kita salah satu buku saya, tadi Pak Samanto juga mengatakan, nah kita melihat Gunung Padang ini entah berapa ribu tahun yang lalu, tentu sudah ada perkiraan dari Pak Irwanto, dari Pak Samanto. Nah kalau kita melihat di atas itu sisa-sisanya itu mengingatkan kita pada satu simbol. Dan simbol itu adalah swastika yang dicuri oleh Hitler. Ya, dicuri oleh Hitler, nanti kita akan bicara sedikit filosofi dari swastika itu. Di bawah kita melihat, sini ini cuma lukisan saja, ketika terjadi malapetaka semuanya itu, maaf sekali ini presentasi ini bagian dari satu workshop kira-kira 5-6 jam, jadi kita ringkaskan. Sekian banyak kali terjadinya malapetaka, bencana alam, sehingga orang-orang dari sini, kepulauan kita mulai hijrah. Tolong saya diberitahu kalau waktunya sudah habis ya. 10 menit, oke. Mereka mulai berhijrah. Mereka berhijrah. Nah sekarang kalau terjadi malapetaka di sini, secara insting kita akan kemana larinya? Ke tempat yang lebih tinggi. Dan mereka pergi ke tempat yang lebih tinggi. Sebagian ada yang ke India. India yang saya katakan itu sekarang, India yang kurang lebih seperti sekarang yang disebut Indian Subcontinent, di mana ada satu daerah yang disebut Sindh. Mereka sampai ke Sindh dan di situ mereka membangun peradaban berdasarkan pengetahuan dan ilmu yang mereka bawa dari sini. Nah, di sini kita masuk dalam sejarah sekarang. Karena di Sindh itu masih ada peninggalan-peninggalan yang bisa di arkeologi yang bisa kita tahu kira-kira apa ini. Nanti juga akan ada penelitian berikutnya seperti apa, dan ada juga yang pergi lebih tinggi lagi sampai ke Greece. Yunani. Sampai sekarang dalam bahasa Sanskerta orang Yunani itu disebut Yavan. Orang-orang dari Jawa. Jawa itu dalam bahasa Sanskerta disebut Jawa Dwipa karena produksi barley. Sekali lagi barley itu apa bahasa Indonesianya? Ya? Bukan. Jawa wood ya. Sekarang kita nggak makan tapi barley itu adalah produksi utama kita waktu itu sehingga disebut Jawa Dwipa. Jadi orang-orang yang pindah sampai ke Yunani itu disebut Yavan. Orang-orang di Jawa. Kemudian mereka dari sana saling berinteraksi, intermarriages, kawin silang dan sebagainya. Sampai ke Mesir mereka disebut dalam bahasa Sanskrit. Sampai sekarang orang Mesir disebut Mishra. Mishra itu berarti kombinasi. Mereka itu campuran dari penduduk asli India, penduduk dari Jawa yang berhijrah, campurannya ke sana sehingga kalau kita melihat 8-7 ribu tahun yang lalu piramid di sana itu simple sekali. Tidak begitu banyak ornamennya, tidak begitu banyak apanya, cuma karena piramid di sana lebih banyak penelitiannya, kita lebih banyak tahu tentang piramid di Mesir ketimbang di Gunung Padang yang sudah hancur. Nah, di Sindhu itu mereka membangun peradaban yang sampai sekarang masih ada, dan peradaban itulah yang saya katakan berasal dari kepulauan kita. Berikutnya kalau kita melihat, sekarang ini tadi sudah banyak disebut oleh Pak Samanto, juga Pak Irwanto, ada Profesor Santos, kemudian ada juga Profesor Oppenheimer di situ yang banyak dikutip, tapi ada pemberitaan di mail di Inggris, kira-kira tahun, kalau nggak salah tahun 2000, berapa ya itu ya? 2016, mereka mengatakan sekarang ada pembuktian
para arkeolog bahwa peradaban Sindu itu lebih tua daripada peradaban Mesir dan Mesopotamia. Dan mereka mengatakan dulu Sindu diperkirakan kira-kira usianya 5.000 tahun. Sekarang diketahui bahwa Sindu itu 7.500 sampai 8.000 tahun. Tapi ini salah. Untuk mencapai peradaban itu 7.500 tahun yang lalu pasti membutuhkan waktu juga. Nanti kalau kita punya waktu kapan-kapan bisa melihat seluruh presentasinya, kita sudah mengenal toilet di lantai 2. Dan itu bukti-buktinya masih ada. Jadi ketika sekarang kalau kita mau ke toilet kemana tuh? Ke belakang kan? Dulu leluhur kita nggak ke belakang. Di rumah ada toilet, di lantai 2 ada toilet, pembuangan air semuanya bukti-buktinya masih ada. Ada suatu sistem, jadi nggak membangun begitu saja. Membangun kota itu dengan satu sistem, satu blueprint. Nah ini sekarang sudah ada pembuktiannya, kita melihat ada salah satu